Camping merupakan salah satu kegiatan yang cukup menantang. Selain harus memiliki fisik yang kuat, juga dibutuhkan mental dan keberanian yang besar. Hai, perkenalkan nama saya Yandi Gunawan. Selamat datang di perjalanan ketiga camping di Danau Tengah Hutan, Ciberem, Garut. Hai guys, ikutin perjalanan saya yuk. Kali ini saya akan berpetualang sekaligus camping ke salah satu danau tersembunyi yang ada di Garut. Let's go! Nah, jadi tujuan dari perjalanan dan camping kali ini tuh berada di kawasan Kamojang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Jadi dari Garut Kota kalian langsung saja menuju ke arah Kamojang ya. Untuk estimasi jarak tempuh dari Garut Kota menuju Kamojang ini kurang lebih sekitar 22 km dengan lama perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam ya. Sebenarnya jalan untuk menuju kawasan Kamojang ini relatif sempit serta sedikit menanjak. Tetapi tenang saja karena jalannya ini masih bisa dilewati oleh 2 kendaraan roda 4 secara normal ya. Selain itu, selama perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat-sangat indah. Jujur, selama di perjalanan, saya seperti senyum-senyum sendiri gitu. Karena menikmati perjalanan yang indah menuju Kamojang ini. Sepanjang perjalanan juga kita akan menyaksikan bagaimana kegagahan dari Gunung Cikuray yang seolah-olah mengawasi kita selama di perjalanan. Jadi seperti inilah pemandangan dari jalan menuju Kamojang ya. Jadi tadi kita itu dari sana dan sekarang di sini dan lihat jalannya, mantap banget. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang kenapa saya memutuskan untuk camping di situ Ciberem ini. Coba deh kalian bayangkan, ada sebuah danau yang berada di tengah-tengah hutan serta jauh dari hiruk pikuk manusia. Yang pastinya danau tersebut masih asri dan alami serta mampu memberikan ketenangan bagi kita yang berkunjung pastinya. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Jadi setelah melewati gapura ini, kita akan dikenakan tarif per orangnya itu Rp20.000 untuk camping. Tetapi apabila kalian ingin berkunjung saja tanpa camping, maka kalian akan dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Nah, setelah melewati gerbang tadi, jalannya itu relatif sedikit sulit serta sempit ya. Di sini kita akan melewati jalan yang terdiri dari batu kerikil dan juga pasir. Setelah menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam, akhirnya saya sampai juga di area camping situ Ciberem. Nah, sebenarnya di bayangan saya itu ketika sampai saya akan menikmati sunrise di tepi danau Ciberem ini. Tetapi mungkin karena saya salah perhitungan dan baru pertama kali ke tempat ini sehingga hal itu tidak bisa tercapai ya. Oke guys, jadi barusan saya itu sampai itu pukul 4 ya. Tadinya saya ingin berburu sunrise, tetapi sayang sekali ternyata di sini kalau pukul 4 itu mataharinya itu udah gak ada ya. Jadi sayang sekali saya tidak bisa berburu sunrise. Jadi sekarang saya akan langsung bikin tenda dan juga bikin makanan ya. Sebenarnya kawasan situ Ciberem ini di kalangan warga sekitar sudah terkenal dengan keangkerannya ya. Bahkan banyak juga dari beberapa rombongan yang melakukan camping di sini, banyak yang terkena gangguan-gangguan dari makhluk halus. Selain itu di tahun 2019 juga kalau saya tidak salah, ada 2 orang pengunjung yang tenggelam di danau situ Ciberem ini. Ditambah di tahun-tahun berikutnya juga terjadi pandemi Covid, sehingga nampaknya mampu memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke kawasan situ Ciberem ini. Hal-hal tersebut cukup signifikan berdampak pada pengelolaan di sini.
karena saya lihat beberapa fasilitas juga sudah tidak terurus, sehingga hal-hal tersebut dapat membuat kesan seram ya, serta mencekam apabila pertama kali berkunjung ke tempat ini. Tetapi di sini saya sedikit mengesampingkan hal-hal tersebut karena tujuan saya ke sini itu untuk camping dan menikmati keindahan alam serta kesejukan dari situ Ciberem ini. Oke, setelah tenda jadi, saya langsung bergegas untuk mencari kayu bakar yang nantinya akan dijadikan api unggun. Nah, tips juga bagi kalian yang ingin mencari kayu bakar di alam bebas, jadi pastikan kalian mengambilnya itu kayu-kayu yang sudah mati atau ranting-ranting yang sudah kering ya. Jadi jangan mengambil kayu yang masih hidup. Oke guys, mungkin bagi kalian ada yang suka kesusahan untuk memasak nasi ketika kalian camping atau mendaki gunung. Nah, kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial bagi kalian yang ingin memasak nasi selama camping atau naik gunung. Dan pastinya kita akan menggunakan nesting ya, jadi tidak menggunakan penanak nasi khusus. Saya akan berbagi tutorial agar nasinya itu tidak gosong ataupun tidak lembek juga. Oke, ikutin terus cara saya kali ini. Nah, pertama-tama siapkan alatnya, yaitu ada nesting harus paket dengan tutupnya. Kemudian yang kedua ada kompor dan juga gas. Kemudian yang selanjutnya ada sendok untuk mengaduk, dan terakhir yaitu pemantik kompor ya. Kemudian ada juga bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan beras 1 cangkir tapi tidak full ya, sesuai kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya ada minyak goreng agar nantinya nasinya tidak gosong. Kemudian selanjutnya ada bumbu penyedap rasa biar nasinya sedikit ada rasanya ya. Nah, di sini juga saya menggunakan air untuk mencuci beras serta untuk menyeduh beras. Nah, pertama-tama saya masukkan beras yang tadi ya ke dalam nesting. Kemudian selanjutnya kita tuangkan air sebelum kita dilakukan pencucian. Nah, biasanya untuk mencuci beras ini saya melakukannya itu 3 kali sesuai dengan kita kondisi di gunung ya, harus hemat air. Setelah itu kita tuangkan air bersih ke dalam nesting sebelum dilakukan perebusan atau penyeduhan beras. Nah guys, setelah kita tadi mencuci dan menuangkan air, ini yang paling penting ya. Jadi kita itu pastikan ukuran air dan berasnya itu sesuai. Caranya itu kita harus mentusuk terlebih dahulu untuk ukuran beras dan juga air. Pastikan jari kita itu sampai ke dasar nesting ya. Kemudian kita ukur seberapa dalam beras dan juga airnya. Untuk beras yang saya pakai ini kurang lebih segini ukurannya. Jadi untuk volume atau ukuran airnya itu harus 2,5 lebih dari beras ya. Kalau kita beras ukuran segini, maka airnya itu harus bisa 2,5 kali beras. Setelah takaran beras dan juga air dirasa sudah pas, selanjutnya kita nyalakan kompor. Nah, untuk apinya kita menggunakan api yang cukup besar di sini ya. Selanjutnya setelah itu kita masukkan minyak secukupnya, jangan terlalu banyak. Setelah itu kita masukkan juga bumbu penyedap rasa di sini. Dan setelah semuanya beres, kita akan langsung tutup nestingnya. Pastikan tutupnya itu hingga rapat ya. Selanjutnya kita tunggu sampai dengan ada keluar buih ataupun udara yang keluar. Setelah udaranya keluar, kita langsung kecilkan kompor dan setelah itu kita langsung aduk berasnya. Nah, setelah diaduk kita langsung tutup nestingnya sampai rapat serta kita kecilkan apinya sedikit ya. Dan setelah buihnya itu hilang, kita kecilkan lagi apinya tetapi tidak sampai padam ya. Setelah itu kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita buka dan kita coba, dan berasnya pun berhasil tanpa gosong dan tidak ada beras yang masih mentah.
Oke guys, nah kali ini kita sudah berada di situ Ciberem ya. Jadi kurang lebih pemandangannya seperti ini. Jadi untuk di pagi hari ini untungnya saya diberikan cuaca yang sangat-sangat cerah ya, sehingga saya bisa menikmati keindahan dari situ Ciberem di pagi hari ini. Nah, ternyata di balik mitos dan keangkerannya, ternyata tempat ini mampu memberikan keindahan yang luar biasa. Dari sini kita dapat belajar bahwa terkadang apa yang menjadi ketakutan dan kegelisahan bisa jadi memberikan hal-hal yang baik untuk kita ya. Oke guys, jadi ada yang unik di situ Ciberem ini, yaitu adanya ini nih, kincir air tradisional. Jadi kincir air ini tuh digunakan oleh warga untuk menyinari listrik-listrik yang ada di warung sekitaran objek wisata situ Ciberem. Sangat unik sekali ya. Oke, tak terasa ya, nampaknya sekarang kita sudah berada di akhir penghujung video. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus perkembangan dari channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, serta share apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan selanjutnya.